Di Sila Rekap kali ini kita akan ngomongin soal mitra makan bergizi gratis yang katanya diwajibkan untuk upload foto video ketika masak. Kemudian kita ngomongin Putra Mahkota Surakarta, KGPAA Hamengkubuwono yang mengklarifikasi pernyataan beliau terkait menyesal gabung Republik. Kita juga akan ngomongin soal MK yang memutuskan untuk membatalkan hasil Pilkada Serang akibat cawe-cawe dari Menteri Desa. Kita ngomongin gelar doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dibatalkan oleh UI. Dan juga kita akan ngomongin soal korupsi luar biasa Pertamina yang konon merugikan negara sebesar 193,7 triliun, bahkan menurut Kejagung 1 kuadriliun. Selamat datang di Sila Rekap. Sebelum kami mulai, seperti biasa, Sila Rekap adalah bagian dari promosi Mensrea. Mensrea adalah tour stand-up komedi saya yang akan jalan April sampai dengan Agustus 2025. Kota pertama adalah kota Bandung, kota terakhir adalah kota Jakarta di 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena. Penjualan tiket sudah tutup untuk Jakarta di periode presale, nanti buka lagi periode normal. Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan Medan. Ini udah tutup nih semuanya nih. Untuk kota-kota nasional udah pada habis, yang masih tersisa adalah Makassar dan Palembang. Tiket bisa dibeli di mensrea.id. Untuk Jakarta, penjualan periode normal akan dibuka pada tanggal 10 Mei 2025 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di mensrea.id, sekaligus penjualan tiket live streaming seharga Rp300.000 di mensrea.id juga. Oke. Mitra makan bergizi gratis diwajibkan untuk upload foto, video ketika lagi masak. Ini adalah anjuran dari Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana untuk transparansi dan kontrol oleh warga. Anjuran ini adalah bagian dari penyikapan kejadian siswa keracunan makanan makan bergizi gratis dan juga ditemukannya rambut dalam kemasan MBG. Katanya Bapak Dadan Hindayana, ini kelihatannya mitra-mitra makan bergizi gratis ini pada kagok karena mereka belum pernah harus masak ribuan porsi dalam waktu singkat. Solusinya kocak tapi ya, disuruh ngupload foto atau video gitu. Mau masak jadi konten kreator jatuhnya. Hai guys, ini aku lagi masak gitu, kayak guys lihat masakanku nih gitu, kayak apa coba. Kalau menurut saya solusi yang paling benar yang masih sejalan dengan anjurannya Kepala Badan Gizi Nasional Bapak Dadan Hindayana adalah dengan summon Corbuzier. Kita kerahkan staf sus Kemenhan Deddy Corbuzier, karena kan makan bergizi gratis ini kan bagian dari ketahanan nasional sebenarnya untuk membuat kita kuat, bergizi, bisa membela negara. Kebetulan dia pun, Deddy Corbuzier kan emang staf sus Kemenhan di bidang komunikasi sosial dan publik. Jadi daripada mitra MBG-nya yang upload foto, upload video standarnya jelek, mending kerahkan kepada staf sus Deddy Corbuzier. Udah pasti kalau perlu semua mitra itu punya YouTube channelnya dikasih logonya di sini ya. Di mana sih logonya? Dikasih logo close the door. Sidak, kalau perlu Deddy Corbuzier sidak ke situ. Nggak usah bilang-bilang, dia sidak datang ke situ, lalu dia sendiri yang upload di sosmednya dia yang followersnya ugal-ugalan luar biasa banyak itu. Masuk juga kan emang bidangnya dia tuh komunikasi sosial dan publik, dan itu juga yang disuruh sama Pak Dadan Hindayana. Ya kan, upload foto video, daripada mereka yang lakuin, Deddy Corbuzier langsung gentar mereka. Nggak berani mereka untuk masak jelek kalau di-upload di akun dengan puluhan juta, belasan juta followers. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada masalah rambut dalam kemasan MBG. Kerahkan Deddy Corbuzier, dia botak. Dia akan memastikan semua yang masak botak juga. Kalau yang masak botak, nggak mungkin ada rambut dong dalam kemasannya. Itu dikerahkan oleh Deddy Corbuzier. Dan terakhir, dia
punya trauma yang akan membuat dia tepat untuk sidak dan mengawasi semua mitra-mitra MBG ini. Supaya tidak ada lagi siswa keracunan. Kenapa? Karena dia pernah keracunan. Dia pernah keracunan, guys. Dia pernah makan steak 6 juta dan keracunan. Dia punya kepedulian pribadi terhadap makanan-makanan beracun. Dia bisa datang, dia pakai tank top gitu. Dia datang pakai tank top. Dia samperin sama mitra MBG, masak yang benar. Saya 6 juta aja bisa keracunan, apalagi yang murah-murah 10 ribu seperti Anda. Kerja yang benar. Takut semua itu. Takut. Kerahkan Deddy Corbuzier. Selanjutnya. Lucu banget ngebayanginnya. Putra Mahkota Surakarta, KGPAA Hamengkubuwono melakukan klarifikasi usai beliau memposting 2 story yang kurang lebihnya mengungkapkan kecewaan kepada Republik Indonesia. Story pertamanya menyatakan nyesel gabung Republik. Story keduanya tuh kurang lebihnya pernyataannya adalah percuma Republik kalau cuma untuk membohongi rakyat. Nah, beliau bilang ini klarifikasi ya, ini bukan minta maaf. Karena kan saya tidak salah, begitu kata beliau. Cuman kan pertanyaannya adalah, kan nyesel gabung Republik, pilihan lainnya kan berarti apa? Sebaliknya kan, beliau ini kan putra mahkota ya, pangeran hitungannya ya, prince. Nah kalau beliau nggak setuju dengan Republik, terus maunya apa? Kerajaan, dinasti, kan udah. Oke lanjut, MK putuskan untuk membatalkan hasil Pilkada Serang dan mewajibkan untuk terjadi pemilu ulang atau dilakukan pemilu ulang karena diputuskan ada cawe-cawe dari suami Ratu Zakiyah yaitu Menteri Desa Yandri Susanto. Jadi Pak Mendes Yandri Susanto ini hadir di acara yang mengarahkan kepala desa untuk pilih sang istri Ratu Zakiyah yang ikutan Pilkada Serang. Menang pada akhirnya digugat ke MK, MK putuskan betul ini mesti diulang karena terbukti Pak Mendes Yandri Susanto cawe-cawe. Hadir dia di acara yang mengarahkan kades untuk pilih istri. Nggak bisa. Walaupun Pak Mendesnya mengaku, lah gua mah baru berapa minggu, kalau nggak salah baru berapa hari gitu. Jadi Mendes, saya mah nggak punya pengaruh, kata mana mungkin saya bisa mempengaruhi kepala desa ini. Orang mereka kenal saya juga enggak, kata beliau. Tapi yang pasti putusan sudah dijatuhkan, MK memerintahkan untuk ada pemilu ulang di Serang. Apakah Mendesnya kena hukuman? Tentu tidak. Mendes cawe-cawe dalam pilkada, kena hukuman? Ya jelas enggak. Presidennya aja enggak. Presidennya aja enggak guys. Aman, terang. Selanjutnya, gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dibatalkan karena ditemukan ada 4 pelanggaran. Yang pertama, ketidakjujuran akademis karena beliau menyatut data tanpa izin dan transparansi. Yang kedua, pelanggaran standar karena beliau lulus cepet banget nggak memenuhi syarat. Dan masalah ya. Ada masalah orang lama lulusnya. Ini lulus cepet banget sehingga nggak memenuhi syarat. Baru pertama kali dengar gue. Yang ketiga pelanggarannya adalah perlakuan istimewa dari bimbingan sampai ke lulus. Ya karena beliau adalah menteri. Dan ada konflik kepentingan karena promotor dan kopromotor ya yang mengangkat beliau dan mendapatkan gelar itu punya hubungan profesional dengan Pak Bahlil. Jadi ada konflik kepentingan. Hukumannya adalah gelarnya Pak Bahlil dicabut, teguran ke promotor dan kopromotor, dan larangan ngajar serta larangan naik pangkat terhadap dosen-dosen yang terlibat. Luar biasa. Walaupun disayangkan ini bisa terjadi di UI, ini kan ibaratnya Ivy League-nya Indonesia gitu, kayak Harvard-nya dan Stanford-nya Indonesia gitu. Kok bisa sih terjadi seperti ini? Tapi bahwa UI-nya kemudian bikin tim khusus untuk meneliti dan memutuskan ini layak untuk kita hormati. Mantap UI, jangan sampai bikin kecewa lulusan Anda yang paling keras terhadap pemerintahan. Ya kasihan, kita jangan ngetawain orang bodoh kan. Tapi emang kalau jadi anggota DPR harus goblok kayak gitu ya? Selanjutnya, Indonesia heboh karena korupsi Pertamina yang
dikatakan menyebabkan kerugian negara sebesar 193,7 triliun. 193,7 triliun. Bahkan belakangan Kejaksaan Agung bilang kerugiannya bisa mencapai 1 kuadriliun. 1 kuadriliun. Ini angka beneran gak sih? Kayak angka khayalan gak sih? Lu pernah dengar istilah 1 kuadriliun rupiah gak sebelum kasus Pertamina ini? Gak pernah ya? Paling kita dengar triliun. Triliun kita pernah dengar. 1 kuadriliun rupiah. Ini bener gak sih? Ini kayak bohong gitu. Ini kayak hal-hal yang keluar dari mulut Firza Logika. Selamat malam, ringan di tenggorokan. Dan buntut dari ini adalah Pak Ahok muncul di sejumlah media untuk menjelaskan kasus ini sebagai mantan komisaris utama. Jadi Pak BTP, Pak Ahok kan memang pernah menjabat jadi komisaris utama. Nah karena itu beliau diwawancara di sejumlah media dan heboh kan karena beliaunya kan emosional. Beliau waktu itu mundur tanggal 2 Februari 2024. Karena kalau lo masih ingat beliau mau kampanye untuk Pak Ganjar dan nggak mau ada konflik kepentingan. Nah, Pak Ahok waktu itu di videonya di salah satu wawancara tuh sampai marah-marah gitu. Dia bilang, ini bisa merembet ini kemana-mana. Ini kalau kita ungkap, saya suka. Kalau Kejaksaan Agung pengen tanya-tanya saya, ini bisa merembet kemana-mana ini, gitu kata dia. Terus dia bilang gini, dia sempat ngomong gini. Saya katakan sama mereka, kalau rezim berganti, saya penjarakan Anda semua. Rezim ganti, saya penjarakan Anda semua. Gitu kata dia. Wah, mendengar kata rezim ganti, Pak Jokowi responnya adalah, Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. wah. Yang pasti, Dirut Pertamina minta maaf. Dan Pak Erick Thohir selaku Menteri ESDM juga berjanji akan nge-review total tata kelola Pertamina. Kata saya juga apa, Pak Erick Thohir, mending itu yang ketua PSSI tinggal aja dulu. Ya, kan saya bilang, bocah aja tahu. Kerjain dulu PR-nya, baru main bola. Ya udahlah ya, yang penting Pak Erick Thohir berjanji akan nge-review total tata kelola Pertamina. By the way, 3 berita terakhir, ini bawa-bawa menteri. Ya, sadar nggak? 3 berita terakhir itu bawa-bawa menteri. Yang pertama, Mendes, Yandri Susanto, cawe-cawe. Yang kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, gelar dicabut karena ada pelanggaran. Dan Erick Thohir, Menteri BUMN. Menteri BUMN ya. Tuh, Menteri BUMN. Yang Pertaminanya korupsi. 3 menteri. 3 menteri kabinetnya siapa sih ini? Emang paling cocok kalau kita tutup sila rekap kali ini dengan mengucapkan pemerintah dasmu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program. Di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang gak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.